Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah pengawasan yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita kembali bersyukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Hal ini bisa kita lihat dari dimampukannya kita semuanya untuk melaksanakan ibadah di malam hari ini dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang semoga bisa meningkatkan kualitas iman kita semuanya. Dan majelis semacam ini adalah insya Allah majelis yang senantiasa dirahmati dan diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah orang-orang yang hadir di dalam majelis yang mulia insya Allah adalah orang-orang yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salam serta salawat kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya kepada seluruh pengikutnya dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran serta sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah. Selanjutnya kita lanjutkan untuk kajian kita di malam hari ini. Sekarang kita memasuki bab baru, yaitu hari kiamat. Hari kiamat atau juga sering nanti disebut dengan hari akhir. Salah satu di antara rukun iman, yang mana iman kita ini tidaklah bisa sempurna kecuali kita dengan beriman dengannya. Namanya rukun, arkanul iman, itu berarti harus ada. Rukun iman yang 6 yang disepakati oleh para ulama, di antaranya adalah beriman kepada hari akhir. Ini menjadi hal yang sangat urgent dan sangat penting. Sebab kalau iman kepada hari akhir ini tidak kita imani dengan sekuat-kuatnya, ya, tidak kita yakini dengan keyakinan yang sempurna, ini menjadikan ibadah kita di dunia ini akhirnya barangkali akan merasa malas untuk beribadah, bahkan
cenderung berani untuk bermaksiat kepada Allah ketika apa? Iman kita kepada hari akhir ini tipis. Apalagi sampai ragu-ragu, apalagi mendustakan. Kalau sudah tidak beriman kepada hari akhir, ngapain dia akan beribadah? Dia akan malas untuk beribadah. Dia nggak akan sungguh-sungguh untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nggak punya harapan. Apa yang mau dia harapkan besok di akhirat? Dia nggak percaya, nggak yakin dengan adanya hari akhirat. Maka beriman kepada hari akhir, beriman kepada adanya hari kiamat, ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat urgent, yang mesti harus betul-betul kita kuatkan iman kita, keyakinan kita terhadap adanya hari akhirat. Kalau kemudian nggak beriman, tidak yakin adanya hari kiamat, ya orang beribadah kan ngapain saya beribadah? Apa yang mau saya dapatkan? Apa yang saya peroleh? Misalkan disuruh infak, ya, kalau nggak yakin adanya hari pembalasan besok di akhirat, kalau tidak yakin adanya hari akhirat, disuruh infak, ya ngapain saya mengeluarkan uang? Ya, ngapain saya kemudian harta saya dikeluarkan? Ya, hanya mengurangi harta saya, mikirnya kan gitu. Karena dia berpikir hanya untuk kehidupan dunia. Ya kayak orang-orang ateis. Ya, yang tidak yakin, tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Ya hidup mereka akhirnya orientasinya itu hanya seputar dunia saja, seputar materi saja. Dan ini ternyata ya, banyak diantara penduduk Eropa yang tadinya adalah ateis, ya, atau mungkin beragama, tapi agama cuma sekedar simbol atau sekedar KTP. Kalau di kita mungkin Islam, tapi Islam hanya KTP-nya yang Islam. Karena melengkapi kolom agama yang harus diisi kan gitu. Agamanya apa? Nggak boleh kosong ini. Ya. Islam ya tahu sholat jadi. Tapi harus ditulis Islam, makanya kan gitu, tulis Islam. Ya. Kalau di luar negeri barangkali bukan Islam. Ya. Tapi nggak melaksanakan ibadah mereka juga enggak. Karena beranggapan ya hidup itu hanya hidup ini di dunia ini sudah. Bukan hanya tidak meyakini akan adanya kehidupan nanti setelah kematian, nggak ada keyakinan ke situ. Maka segala orientasi tujuan hidupnya itu ya hanya bagaimana dia mendapat atau memperoleh urusan materinya saja. Ya. Maka ini menjadikan kegersangan di dalam spiritual mereka. Yang menyebabkan hidup mereka itu ada sesuatu yang kurang. Aktivitas begitu terus yang monoton, yang dari pagi sampai ya sore, nanti pagi begitu lagi sampai sore lagi begitu lagi. Seolah-olah kalau nggak ada tujuan orientasi untuk akhirat, ya itu sudah menjadi rutinitas kayak gitu toh, bersifat dunia saja. Ya. Ini ternyata tidak menjadikan orang itu bisa menjadikan hidupnya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Maka gersang dan hambar hidupnya, itu hampa karena nggak punya orientasi tujuan cita-cita yang besar. Dia beramal ya semaunya saja, misalkan apa istilahnya membantu pun ya hanya sekedar untuk apa itu sifatnya kemanusiaan dan segala macam, tidak ada harapan untuk memperoleh pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak beriman dengan adanya hari akhir. Lah ketika kita itu beriman kepada adanya hari akhir, ini akan menjadikan motivasi yang besar untuk kita semuanya di dalam melaksanakan amal dan ketaatan kita kepada Allah, serta menjadi benteng yang kokoh bagi kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Buat apa kemudian kita senang-senang di dunia, berfoya-foya dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram, melaksanakan perbuatan maksiat, ya, kalau kemudian di akhiratnya ya kemudian kita mendapatkan siksa yang berat di sisi Allah, ya. Apa yang bisa diharapkan dari kenikmatan yang hanya sebentar di dunia? Untuk mendapatkan dunia yang hanya nikmatnya pun juga sementara, tidak banyak, tidak lama. Dia rela kemudian apa istilahnya bermaksiat kepada Allah, menghalalkan segala cara. Kalau kemudian setelah itu ya di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, apa yang akan diharapkan dari itu semuanya? Maka orang yang beriman kepada hari akhir, semakin kita itu beriman ya, kepada hari
akhir, ya, yakin betul akan adanya kehidupan setelah kematian, ini akan menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk banyak beribadah, banyak beramal soleh, banyak berbuat kebaikan di muka bumi ini. Harapannya apa? Harapannya kelak kita di akhirat akan mendapatkan balasan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kita pun juga akan mudah untuk meninggalkan maksiat, karena mengingat siksa yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang membangkang ini adalah merupakan siksa yang sangat pedih. Dan itu kalau kita bayangkan betapa lamanya kehidupan akhirat yang tidak ada ujungnya, nggak ada akhirnya, ini betul-betul menjadikan kita semakin takut, ya, kalau kemudian kita untuk berbuat durhaka dan maksiat di muka bumi ini. Kenapa? Kita membayangkan bagaimana siksa di neraka itu, ya, apinya yang bergejolak, yang panasnya luar biasa, ya, yang mana siksaan yang paling ringan besok di neraka, seseorang dipakaikan terompah dari api neraka atau disiksa dari kakinya itu, ya, itu otaknya itu yang mendidih. Otaknya mendidih karena saking panasnya, padahal kakinya yang disiksa, tapi otaknya ikut mendidih saking panasnya itu. Itu siksaan yang paling ringan. Bagaimana kemudian siksaan yang berat? Apalagi vonis besok di akhirat itu, ya, satu hari di dunia itu hitungannya sama dengan 1000 tahun ketika hidup di akhirat. Nah, kalau divonisnya 1 tahun misalkan di neraka, 1 tahun akhirat, bisa dikalikan 1 tahun 360 hari lah misalkan, 360 kali 1000 berarti 360.000 tahun hitungan di dunia. Masya Allah. Ya itu kalau 1 tahun, ya, vonisnya. Nah, kalau kemudian bertahun-tahun, naudzubillahi min dzalik, nggak bisa kita bayangkan betapa pedihnya, sakitnya, yang itu nggak ada istirahatnya, nggak ada istirahat sebentar lah. Wahai malaikat istirahat ini, ya sudah tele-tele ini, nggak ada istirahatnya. Orang kesel Pak, malaikatnya nggak kesel, nggak bosan juga, ya. Ini menjadikan kita semuanya tentunya berpikir sekian kali ketika kita hendak bermaksiat kepada Allah, untuk meninggalkan sholat misalkan, ya. Hidup di dunia hanya sebentar, hanya sekali, kok sampai meninggalkan sholat. Naudzubillahi min dzalik. Itu dosa besar loh Pak, meninggalkan sholat itu dengan sengaja. Itu kalau dikerjakan terus menerus, ya, itu bisa menjadikan kufur, bisa menjadi keluar dari Islam. Ketika dia meninggalkan terus menerus, kalau meninggalkan kadang sholat, kadang enggak, dantek lah, ya itu nggak sampai kafir lah, ya, tapi fasik Pak. Dan itu dosa besar. Yang hari ini barangkali meninggalkan sholat itu dianggap biasa, bukan dosa besar, seolah-olah begitu. Makanya nggak sholat ya biasa aja. Kalau mencuri, ya, minum khamr, zina, itu sudah banyak orang yang tahu kalau itu adalah dosa besar, gitu ya. Tapi kalau meninggalkan sholat itu seolah-olah hal yang biasa, ya. Nggak sholat ya biasa saja, gitu, ya. Bukan aib, padahal itu adalah merupakan hal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang yang tidak mau sholat, ya, nanti kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sakor, ya. Ketika ditanya ahlul jannah bertanya kepada ahlun nar, ya, ma salakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian itu masuk neraka sakor? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musolli, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Ini menjadi apa istilahnya, peringatan bagi kita semuanya, ya, jangan sampai dalam kondisi apapun itu kita meninggalkan sholat, meskipun dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit pun, dirawat di rumah sakit, jangan tinggalkan sholat, ya. Allah memberikan keringanan-keringanan, rukhsah, ya, untuk mengerjakannya bisa sambil duduk, mungkin bisa sambil berbaring, miring,
di atas lambungnya, ya, atau bisa dengan cara terlentang, atau dengan bahasa isyarat. Intinya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Bahkan dalam kondisi seperti itu boleh saja sholatnya dijamak, tapi nggak dikosor Pak ya, hanya dijamak. Karena kalau kosor itu ada kaitannya dengan safar. Ya. Tapi kalau jamak itu karena adanya masyakoh, adanya kesulitan. Termasuk ketika dirawat di rumah sakit, boleh aja dengan jamak, tapi jamaknya jangan dikosor, jamaknya jamak tam. Ya, jamak sempurna. Kalau zuhur sama asar ya 4 rakaat, 4 rakaat. Maghrib sama isya berarti 3 rakaat tambah 4 rakaat. Boleh. Ya. Intinya Islam, syariat Islam itu ya tidak kaku, ya, memudahkan, tapi yo jangan terus digampangkan. Intinya tetap sholat, meskipun bagaimanapun kondisinya tetap melaksanakan sholat. Karena memang sholat sesuatu hal yang sangat penting dan sangat urgent. Ya. Amalan pertama yang kelak dihisab, dihitung-hitung pada hari kiamat nanti, antar hubungannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tentang sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah. Yang lain insya Allah ikut baik. Barometernya sholat Pak. Tapi kalau sholatnya nggak beres, biasanya akan banyak masalah-masalah juga di dalam kehidupannya. Entah itu rumah tangganya yang nggak beres, entah itu bisnisnya nanti juga mungkin nggak beres dan segala macamnya. Ya. Maka sholat ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya untuk kita lazimi bersama. Itu ketika apa, iman kita kepada hari akhir itu semakin kuat. Maka ini penting harus kita kaji bersama tentang hari kiamat ini agar kita semuanya semakin yakin, semakin mengilmui tentang hari kiamat, sehingga ketika sudah yakin dan semakin kuat keyakinan kita terhadap hari kiamat, ya, maka selanjutnya adalah persiapan apa yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan untuk menghadapi hari yang sangat besar tersebut, yaitu hari kiamat. Ma'asyiral muslimin arsadani wasakumullah. Kembali kepada tema yang sebelumnya. Dua tema yang sebelumnya, yaitu tentang maut, sakaratul maut. Itu sesuatu peristiwa yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Apalagi bagi orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, keluarnya ruh dari jasad itu betul peristiwa yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Itu proses sakaratul maut. Proses sakaratul maut sakitnya luar biasa. Ya, kayak orang dikuliti, ya, rasanya sakit semuanya. Nah, Pak Ustadz sudah merasakan? Ya belum. Ya belum. Ya, tapi berdasarkan dari hadis-hadis yang ada dari keterangan Rasulullah SAW, itu sakaratul maut semua akan mengalami sakaratul maut. Ya, cuman ada yang diringankan, ada yang berat. Sesuatu yang sangat besar. Ya. Kemudian azab di kubur itu juga lebih dahsyat dibandingkan proses sakaratul maut itu sendiri. Ya. Siksaan yang ada di alam kubur, di alam barzakh, itu juga peristiwa yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Bayangkan ketika kemudian kuburnya itu disempitkan sehingga meremukkan tulang belulangnya, ya. Kemudian ditemani dengan amalnya yang buruk, ya, berupa orang yang buruk rupa, baunya sangat busuk sekali, ya. Belum lagi disiksa di dalam alam kuburnya, ya, dengan berbagai macam siksaan-siksaan yang dulu sudah kita sampaikan. Pagi dan sore diperlihatkan tempat tinggalnya besok di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini sesuatu hal yang sangat menyakitkan, ya. Tapi peristiwa dahsyatnya hari kiamat ini juga jauh lebih berat, ya. Peristiwa-peristiwa yang akan dialami di hari kiamat nanti, mulai dari terjadinya kiamat itu sendiri, ya, hari akhir, hari dihancurkannya kehidupan dunia ini, ya. Kemudian dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing semua manusia, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang melihat hari kiamat, menyaksikan hari kiamat, dibangkitkan di padang yang sama. Dunianya sudah berganti, buminya sudah ganti, mataharinya pun juga sudah berganti, alias sudah berganti kehidupan, ya. Tidak sama dengan
bumi yang kita pijak seperti sekarang ini. Kalau bumi yang kita pijak ini kan masih banyak pohon-pohonan, gitu, masih banyak air, ya, bisa berteduh segala macamnya. Kelak di sana padang mahsyar, bagaimana manusia dikumpulkan semua dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki, matahari didekatkan sangat dekat. Orang semuanya menanti-nanti, menunggu-nunggu perhitungan amal, menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peristiwa yang sangat-sangat berat, ya. Maka betul-betul dalam suasana seperti itu, ya, amal soleh kita, ya, keimanan kita itu akan bermanfaat, ya. Akan bermanfaat. Tidak ada manfaatnya harta benda kita, jabatan kita, itu tidak akan bisa memberikan manfaat kalau tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulunya mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana, depositonya di mana-mana, ya, perusahaannya ada di mana-mana, kalau tidak digunakan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya semakin memperberat perhitungan amal besok di akhirat. Ya. Maka kan justru semakin menjadikan penyesalan besok di hari akhirat. Belum nanti kemudian peristiwa apa tuh, penimbangan amal, ya, ditimbang amalnya, dihisab, dihitung, dicek satu persatu amalnya, dari yang terbesar sampai yang terkecil semua dicek, diperiksa semuanya, ditimbang amalnya. Terus kemudian peristiwa sirat, bagaimana orang menyeberang sirat, ya, jembatan, ya, yang konon tajamnya itu melebihi tajamnya pedang, ya. Sangat apa itu, seperti rambut yang dibelah 7, ya, yang membentang di punggung neraka jahanam menuju ke dalam jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga peristiwa yang sangat mengerikan. Bagaimana orang ada yang kemudian, ya, terjatuh, terperosok ke situ, tapi ada orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menyeberangi sirat tersebut dengan secepat kilat, langsung sampai ke tujuan. Ini orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semuanya berusaha di dunia ini, kita bagaimana melaksanakan amal soleh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak di akhirat itu ketika dihisab-hisab kita juga ringan, ketika melewati sirat juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak harus mampir dulu ke neraka, tapi bisa langsung masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti diantara umat Rasul yang masuk surga itu nanti ada 70.000 umatnya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi nggak perlu dihisab, nggak perlu azab. Ada 70.000 umatnya Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka diantaranya adalah orang yang tidak minta diruqyah, dalam sebuah hadis itu, ya, tidak minta diruqyah. Terus kemudian tidak melakukan tatoyur. Tatoyur itu keyakinan, ya, keyakinan yang sesat, keyakinan batil, yang meyakini sesuatu itu menjadi sebab sialnya atau menjadikan sesuatu sial. Misalkan ini, oh ini hari ini hari sial misalnya. Oh ini adalah angka-angka sial. Seperti misalkan angka 13. Itu maka banyak di hotel-hotel itu angkanya 13, kamar 13 nggak ada, Pak. Ya, saya pernah apa istilahnya buktikan itu, ya, di sebuah hotel itu ternyata betul, ya. Kamarnya itu dari kamar 12 lompat langsung 14. Loh, di mana kamar 13-nya ini? Nggak ada. Ya. Karena ada keyakinan angka 13 itu, ya, mungkin membawa petaka, sial dan segala macamnya. Maka nggak ada kamar 13, nggak ada. Ya. Jadi kamarnya 12 langsung lompat kamar 14. Padahal yang menjadikan terjadinya bencana, malapetaka dan segala macamnya itu semua karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa awal. Oh ini gara-gara ini nih, ya. Oh ini karena ada burung ini menandakan nanti terjadi petaka, sial segala macamnya, ya. Tidak seperti itu. Jadi semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian di antara mereka yang nanti masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu adalah orang yang hanya tawakalnya itu ya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan seseorang nanti akan bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, disebutkan oleh Rasulullah 70.000. Wah, itu siapa nanti yang bisa ke situ? Di antaranya Ukasha, jelas. Karena waktu itu Ukasha langsung bangkit, langsung berdiri, ya Rasulullah berdoalah kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam 70.000 golongan tersebut, 70.000 orang tersebut. Maka Rasul menjawab, anta minhum, engkau termasuk dari golongan mereka. Ada sahabat lagi yang berdiri kemudian, ya Rasulullah, Allah, berdoalah kepada Allah ayaj'alani minhum, agar menjadikanku ini termasuk dari mereka. Maka kemudian Rasul menjawab, ya sabaqaka biha Ukasha, engkau telah didahului oleh Ukasha. Ukasha ini cerdas, ya. Cari tahu momen, ini kok ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Doa Rasul ini mustajab. Maka beliau langsung, ya Rasul, doakan saya ya Rasul, termasuk di antara mereka. Maka Rasul jawab, engkau termasuk di antara mereka. Lah giliran yang lain sudah kedahuluan ini, ya, kedahuluan oleh Ukasha. Ya, Rasul tidak mendoakan, ya. Kamu sudah didahului oleh Ukasha. Lah kalau kemudian yang kedua juga dikatakan Anda juga termasuk di antara mereka, ya nanti semua sahabat akan begitu. Nanti giliran kita kapan nanti? Jatah kita umat akhir zaman ini, ya. Kalau itu langsung semua nanti otomatis satu didoakan dia kan, yang lain pun juga akan berdiri. Doakan saya, Rasul termasuk di antara mereka, doakan. Semuanya begitu. Pada sahabat Nabi ya banyak. Ya. Itu menjadikan bentuk semangatnya sahabat di dalam berlomba-lomba dan mencari peluang. Ini kreatif termasuk orang tahu celah, tahu peluang emas, dan peluang emas itu kadang-kadang ya datangnya hanya sekali, tidak diulang lagi. Ya seperti itu sahabat Ukasha, dia masuk dalam itu. Sedangkan sahabat yang kedua sudah telat, ya sudah telat. Walaupun punya semangat juga, ya, pengen termasuk di antara itu, tapi sudah kedahuluan oleh Ukasha. Ya. Masyaallah muslimin azakumullah. Bayangkanlah dirimu tengah dibangkitkan dari kubur dalam keadaan pucat pasi karena dahsyatnya kematian. Ya. Dalam keadaan mata terbelalak mengarah kepada seruan, maksudnya yang memanggil. Semua makhluk bangkit dalam satu kebangkitan dari dalam kuburnya yang di dalamnya mereka telah lama mengalami siksaan. Ini terutama ini yang mengalami siksaan di alam barzahnya, di alam kuburnya. Ya. Kalau yang di alam barzahnya mendapatkan nikmat kubur, alhamdulillah. Ya, nggak terasa. Tahu-tahu sudah kiamat. Ya. Dia malah seneng gitu, berdoa segera, ya Allah segerakan kiamat ya Allah. Ini kalau orang-orang yang mendapatkan nikmat ini. Tapi kalau orang yang mendapatkan siksa di alam kuburnya, di alam barzahnya, ini sangat berat ini. Kayak jenengan pas mimpi buruk gitu. Mimpi buruk ini bengi suwe men iki dawa men. Turu balik meneh dioyak-oyak kali mak lampir meneh. Uji jam piro? Jam 1. Turu nek dioyak-oyak meneh karo ini pelet. Dioyak-oyak terus. Ya. Lari ke sana lari kemari, ya. Ini malam mau lama sekali, terasanya lama gitu. Ya. Tapi kalau orang yang mimpi indah itu kan, ya, nikmat rasanya kan, itu jadinya enggak terasa. Nah, orang-orang yang mendapatkan siksa di kuburnya itu betul-betul merasakan, ya, kehidupan lama sekali, ya. Lama sekali dia mendapatkan siksaan tersebut. Karena hidupnya nggak enak, Pak. Bagaimana dia akan bisa nyenyak di dalam alam kuburnya? Dia mendapatkan siksa di situ. Ya. Nah, ini bagi orang-orang yang mendapatkan siksa sebelumnya di alam kuburnya, ya, mereka bangkit itu sudah semakin pucat pasi. Ini terjadi, sudah mulai dibangkitkan ini. Saatnya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia. Mereka dikejutkan oleh rasa takut karena kesedihan dan kebingungan serta hebatnya penantian atas balasan amalan. Mereka menanti-nanti, ya,
balasan dari amal yang telah dikerjakan ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, ditiup sangkakala, ya. Maka matilah siapa saja yang ada di langit dan yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Ditiup sangkakala yang pertama itu menunjuk semua mati, yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkehendak, terserah Allah. Siapa yang mau diakhirkan, ya, siapa yang dibangkitkan pertama kali, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup lagi sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing, dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi mereka, ya, tanpa alas kaki, ya, kemudian tanpa sehelai pakaian pun. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar seperti itu, ya, menunggu-nunggu penantian pembalasan atas amal yang telah dikerjakan ketika dulu hidup di dunia. Maka renungkanlah keadaan para makhluk, kehinaan, ketundukan, dan keadaan mereka ketika menunggu apa yang akan diputuskan bagi mereka dari kebahagiaan atau kecelakaan. Nanti termasuk timbangannya, dia berat timbangan kebaikannya atau keburukannya, dia sudah sudah mengalami kebingungan terlebih dahulu. Maka itu menjadi hari-hari yang sangat berat, ya. Peristiwa itu menjadi hari-hari yang sangat berat, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun nanti semua dalam kondisi pertama, awal-awal dibangkitkan itu semuanya dalam kebingungan. Sampai kemudian nanti Rasulullah SAW itu kemudian, ya, minta atau berdoa kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Itu Rasulullah yang diberi izin untuk kemudian memberikan syafaat. Ya. Terus kemudian ada telaga dan segala macamnya itu nanti. Anda tertunduk di antara rombongan seperti ketundukan mereka. Anda juga bingung seperti kebingungan mereka. Bagaimana kondisi Anda dan kondisi hati Anda di sana? Kita bayangkan ketika waktu itu kita ada di sana, ya, kita juga ikut tertunduk, ikut bingung, sebagaimana orang-orang semuanya pada kebingungan. Sedangkan bumi telah diganti dengan yang lainnya. Bumi yang kita pijak kelak di sana bukan lagi bumi yang kita pijak ketika kita hidup di dunia ini. Sudah berbeda. Alamnya pun sudah berganti. Begitu pula dengan langit, matahari dan bulan juga telah sirna. Bumi menjadi gelap dan manusia berbaris dalam keadaan tak beralas kaki dan telanjang. Mereka berdesak-desakan di padang mahsyar sembari dalam keadaan mengangkat pandangan mereka dan terbelah hati mereka. Renungkanlah wahai hamba Allah yang miskin tentang lamanya hari tersebut, lamanya peristiwa di situ nanti. Ya, dikabarkan lamanya berapa? 50.000 tahun. Masya Allah, 50.000 tahun di padang mahsyar. Bisa kita bayangkan betapa jenuhnya, betapa. Nah, kalau di dunia kan mungkin masih ada hiburan-hiburannya, Pak, ya? Ada hiburannya, ya, sambil masih bisa ketawa-ketawa, masih kita, ya, bisa makan-makan, santai-santai, piknik-piknik, ini masih bisa, kan? Ya. Jadi padang mahsyar nanti menunggu, proses menunggu, jangan nunggu sak jam, ya. Bosan enggak, Pak? Bosan kan nunggu, janjian jam 09.00, jam 10 teko-teko iki nang ngendi? Wis bosen to Pak nunggu, Pak? Sak jam wis bosen iki nunggu enten-enteni ra teko-teko. Mulai teko diunek-unek iki seneni ya. Gitu. Janjian jam 09.00, jam 10 seprapat tak teko ya nesu-nesu gitu. Ini penantian masa menunggu 50.000 tahun di padang mahsyar. Masya Allah, ini waktu yang sangat panjang sekali. Maka kalau kita tidak mempersiapkan hari itu mulai sekarang ini di dunia ini persiapannya, ya, khawatir nanti termasuk orang-orang yang akan menyesal, ya.
Kita tentunya sangat takut ya ketika kelak kita termasuk orang-orang yang menyesal, orang-orang yang kemudian apa istilahnya mendapatkan kengerian-kengerian di pada hari-hari itu. Maka di dunia inilah saatnya kita untuk menyemai. Di dunia inilah waktu kita untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan kita besok di akhirat. Ya. Itu yang mesti harus kita pikirkan. Amalan apa yang harus kita siapkan. Ya. Amal soleh apa yang harus kita perbanyak dan segala macamnya. Lamanya penantian di dalamnya serta perasaan minder dan malu dari diperlihatkannya berbagai hal di depan sang penguasa. Maksudnya pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak ada yang tersembunyi. Catatan amal semuanya lengkap A sampai Z. Yang pernah kita lakukan, yang besar maupun yang kecil tertulis di situ semuanya, nggak terlewatkan itu. Teringat hari-hari kita, ya Allah, saya dulu telah bermaksiat ini. Ya Allah, saya dulu pernah mencuri mangga tetangga. Ya Allah, dan segala macamnya. Terlintas semuanya itu. Ya. Ini kengerian-kengerian yang menjadikan orang-orang kelak di sana itu betul-betul dalam kondisi perasaan yang serba takut. Ya. Sedangkan Anda pada waktu itu dalam keadaan telanjang, terbuka, hina, bingung, pucat, dan menunggu keputusan apa yang akan dijatuhkan kepadamu. Apakah kebahagiaan ataukah kecelakaan? Dalam kondisi seperti itu. Ya. Semuanya telanjang, nggak ada yang berpakaian. Ya. Walaupun kita hari ini ada yang berpakaian yang paling mewah sekalipun, besok di sana peloroti, nggak pakai pakaian itu. Yang pakai pakaian yang branded ya harga sampai tas saja sampai ratusan juta ya, mau beli tas aja ratusan juta, fungsinya ya sama, jam harganya berapa miliar, ya Allah, jam aja miliaran. Jam fungsinya ya sama Pak ya, jam yang harga sekian miliar sama jam yang harganya sekian puluh ribu, fungsinya sama Pak. Mungkin dulu jam itu jam itu lagi yo jam itu cek kurang seperempat. Yo fungsinya sama, cuma untuk melihat jam saja. Sing jamnya sing branded harganya miliaran, fungsinya cuma untuk melihat jam juga sama. Jam. Ya. Tapi kan dapat brandednya. Ya, kalau pakai itu kan keren. Nah, ini limited edition ini. Ini pabriknya hanya membuat 10 saja. Ya. 10 jam yang seperti itu, ya salah satunya dia yang pakai. Ini kan merasa bangga, saya punya jam yang branded. Hanya untuk kebanggaan, ya buat apa? Ya. Kalau orang yang cerdas, tentunya nggak akan seperti itu. Ya. Dia di dunia cukup apa yang dia butuhkan, selebihnya dia akan gunakan untuk persiapan untuk kehidupan akhirat. Ya. Itu orang yang zuhud. Ya. Dia mampu untuk hidup foya-foya, hidup mewah, mampu. Tapi dia ambil secukupnya. Selebihnya untuk apa? Untuk amal soleh. Untuk amal soleh. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pada hari ketika langit itu terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, bintang-bintang yang gemerlap berjatuhan, matahari telah digulung, gunung-gunung telah dihancur leburkan, bahkan seperti kapas yang tertiup angin. Ya. Gunung, gunung itu gunung Merapi, gunung Merbabu, yang kokohnya kayak gitu. Terjadi peristiwa kiamat akan hancur lebur berhamburan. Masya Allah, betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat tersebut. Tsunami bukan hanya sekedar megatrust, super megatrust lagi ya, megatrust kan ya sampai ketinggian berapa itu ya, sampai 30 meter ya, 10 sampai 30 meter ketinggian air laut naik ya, Indonesia ini ya konon beberapa titik-titik itu berpeluang berpotensi terjadi gempa megatrust yang menimbulkan tsunami ya. Itu ya secara ilmunya begitu Pak, secara ilmu.
Secara kejadiannya ya tentunya nggak ada yang bisa memastikan pasnya, nggak tahu Pak ya. Tentunya ya kita semuanya ya sebagai orang yang beriman pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum menghendaki nggak terjadi Pak. Walaupun sudah diprediksi nih, prediksi terjadi gempa bumi megatrust misalkan ya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki nggak terjadi. Maka yang paling penting bagaimana kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Itu sebetulnya yang bisa menolak bala itu sebetulnya. Banyak istighfar, banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita semuanya ya penduduk bumi ini banyak semuanya pada beristighfar kepada Allah, insya Allah ya, bumi ini aman dari berbagai macam bencana. Tapi ya tadi sunatullahnya ya sudah seperti itu. Yang istighfar sama yang enggak juga banyak yang enggak istighfar. Yang ingat kepada Allah sama yang enggak ingat banyak yang enggak ingat. Nah ini yang menyimpulkan ya sunnatullah itu pasti terjadi. Gunung-gunung telah dihancur leburkan, unta-unta yang bunting ditinggalkan ya. Binatang-binatang liar telah dikumpulkan, lautan dijadikan meluap alias terjadi tsunami. Ruh-ruh telah dipertemukan dengan tubuh. Neraka jahim telah dinyalakan dan surga telah didekatkan ya. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bencana-bencana hari kiamat ya, dan memperbanyak sebutannya atau nama-namanya. Nanti ada beberapa nama-nama tentang hari kiamat sekaligus menunjukkan tentang bagaimana dahsyatnya peristiwa hari kiamat tersebut. Ma'asyiral muslimin arsyadani wasyakumullah ya. Di antara apa istilahnya ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat ya menandakan bahwasanya kiamat itu sebetulnya sudah dekat ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari penghisaban segala amalan mereka, sedangkan mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling darinya. Surat Al-Anbiya ayat pertama. Dan yang lain juga berbicara seperti itu. Surat Al-Qamar ayat 1 juga begitu. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang sebetulnya dekat peristiwa hari kiamat itu sebetulnya sudah dekat. Tanda-tanda kiamatnya kalau kita perhatikan dari hadis-hadis Nabi, tanda-tanda kiamat kecil itu hampir semuanya mungkin sudah terjadi. Tanda kiamat kecil nih. Tinggal tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda kiamat besar, matahari terbit dari barat, ya sudah, berarti sudah sangat dekat sekali. Habis itu langsung deng jadi kiamat. Ya. Termasuk tanda besar kiamat juga, ya nanti datangnya Dajjal, kemunculan Dajjal. Ya, didahului tentunya ada Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa segala macamnya. Masyiral muslimin arsyadani syukurullah, barangkali itu dulu yang kami sampaikan. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita sambung lagi insyaallah ya. Kita berbicara nanti tentang padang mahsyar dan potret hari kebangkitan ya. Gambarannya seperti apa? Ya di padang mahsyar itu nanti terjadi kejadiannya apa saja yang ada di sana ya, yang akan dialami oleh manusia, dan juga gambaran tentang hari dibangkitkannya manusia di dalam kubur itu nanti seperti apa kemeriahannya. Ya insyaallah kita akan kaji bersama di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, banyak kesalahan, kekeliruan datang dari pribadi saya sendiri, ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita dan keimanan kita tentang kehidupan akhirat sehingga menjadikan kita lebih semangat di dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah, dan semakin takut kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita semuanya kelak menjadi orang-orang yang beruntung, sukses, bahagia fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.